Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mengajak ya kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab limpahan curahan nikmat yang begitu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang banyaknya tidak terhitung. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika sekalian kalian menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan mampu menghitungnya. Maka dari itu kewajiban kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bersyukur atas nikmat hidayah. Nikmatnya kita beribadah, mudahnya kita beramal saleh, ringannya langkahkan kita untuk menuju kebaikan. Dan kita berharap kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan menjadi sebab kita nanti di surga mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita lamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fikih memakamkan jenazah. Pada kesempatan hari kita akan masuk bab terakhir pembahasan kita, karena kedepannya kita akan mulai masuk bab muamalah, di antaranya tentang akad-akad, jual beli, pinjam meminjam, asuransi dan sebagainya. Maka pada malam hari kita akan masuk bab terakhir dari jenazah, yakni ziarah kubur. Ya. Dalam Islam ya ziarah kubur diatur jamaah sekalian agar benar tata caranya, agar jangan salah langkah ketika ziarah kubur. Ada orang yang ingin mengambil banyak manfaat dari ziarah kubur, tapi salah niat dan salah cara, justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya disyariatkan, yang asalnya sunnah, tapi karena salah cara dan salah niat sehingga terjerumus dalam perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada di kita itu ya masyarakat yang mengkeramatan kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan wali dan sebagainya. Ya. Luar biasa zaman sekarang, yang sebetulnya disyariatkan, disunahkan, apalagi kita ziarah ke orang-orang tercinta kita jemaah sekalian. Maka ziarah adalah pergi ke makam untuk mengucapkan salam dan doa ini jemaah sekalian. Jadi tujuan utama kita ziarah yang pertama adalah mengucapkan salam, yang kedua mendoakan ahli kubur. Ya. Ziarah kubur disyariatkan dalam Islam. Makanya ketika kita benar caranya, kita mendapat pahala dan pulang membawa manfaat. Pulang dalam keadaan tambah takut kepada Allah, lebih semangat beribadah. Karena orang yang sudah meninggal terputus amalnya, orang yang masih hidup masih banyak kesempatan untuk meraih ridho Allah dan memperbanyak amal solehnya jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Jadi di antara sebab orang ya ketika itu dilarang oleh Rasulullah ziarah kubur, di antaranya para wanita-wanita yang niyahah, ya teriak-teriak di kuburan, ya mengingat masa lalu bersama orang yang meninggal, jambak-jambak rambut, nyopek kantong, guling-guling. Ini yang menjadi sebab
ya akar masalah diharamkannya ziarah kubur. Tapi kata Rasulullah, fazuruha, maka sekarang ini ziarahlah. Artinya ziarah itu disyariatkan jemaah sekalian, karena ada manfaat. Dengan kita mengingat kematian, kita semangat beribadah, karena di akhirat butuh bekal, yaitu amal soleh. Orang yang sudah meninggal selesai amal solehnya. Adapun orang yang masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, masih ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Yang pertama adalah adab-adab ziarah kubur. Yang pertama, disunnahkan untuk melepas sandal. Ya, begitu masuk gapura, pintu masuk pemakaman, Ki Ageng Jaring, Ki Ageng Tritis, apalagi Ki Ageng. Saya tuh kaget dulu waktu di Prambanan, kok setiap pemakaman ada namanya, kiai ternyata. Dulu kalau di Brebes tuh tidak ada namanya. Ya, kalau di sini kan ada namanya semuanya ya, Kiai Ageng Jaring, Ki Ageng Tritis dan sebagainya. Jadi ketika kita masuk pemakaman, disunnahkan untuk melepas sandal jemaah sekalian. Sebagaimana ya, hadis dari Bashir al-Khusayyah radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra ala quburil muslimin faqala laqad sabaqu haula'i syarran katsiran thumma marra ala quburil musyrikin faqala laqad sabaqu haula'i khairan katsiran fahanat minhul taqatahu ya minhu tafatahu fara'a rajulan yamshi bainal quburi fi ni'ni alaihi faqala ya sahibas sabtiyin alqihima, aku pernah berjalan bersama Rasulullah hingga melewati makam kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka telah melewati keburukan yang banyak. Kemudian melewati makam kaum musyrikin, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka telah melewati kebaikan yang banyak. Tiba-tiba ada seorang mendekat, ya, beliau melihat ada orang berjalan di antara kubur-kubur dengan memakai dua sandal. Jadi minhu tafatahu far'a rajulan yamshi bainal quburi fi ni'alaihi faqala, ya, jadi Rasulullah SAW melihat ada orang berjalan di antara kubur-kubur, di antara kuburan dengan memakai dua sandal. Maka beliau bersabda, wahai pemilik sandal, lepaskanlah kedua sandalmu. Artinya apa? Diperintahkan. Kalau sudah perintahnya untuk fi'il amr, ya dulu alal wujub, berarti wajib. Ya, kalau kita belajar usul fikih, kalau redaksinya perintah, berarti hukumnya wajib. Artinya di sini ditekankan jamaah sekalian, kalau kita masuk pemakaman ngiring jenazah, dilepas sandalnya. Karena di sini kata Rasulullah, alqihima, wahai pemilik dua sandal, lepaskanlah kedua sandalmu. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, jangan lupa kalau kita mau ke pemakaman, lepas dua sandal kita. Itu sunnah, ya. Dan ziarah kubur tidak ditentukan waktunya, kapanpun silahkan. Ya, kalau di kita itu identiknya sebelum masuk Ramadan, ya, nyadran namanya ya. Sebutnya kapan saja boleh, sunnah. Ya, kapan saja, tidak harus kelamaan nunggu rumputnya tinggi-tinggi ya. Mungkin dengan rutin 6 bulan sekali atau 30 sekali bersihkan, banyak doa. Dan kalau berdoa tidak harus nunggu datang ke pemakamannya. Setiap pada sholat, punya rezeki lebih, infakkan atas nama fulan yang sudah meninggal. Jadi banyak cara untuk ahli kubur yang bermanfaat. Kita datang ke pemakamannya, mendoakan plus membersihkan pemakamannya misalnya. Tidak harus nunggu setahun sekali. Ya, kapanpun silahkan. Tapi nanti untuk wanita ada catatan jamaah sekalian. Kemudian, ya, boleh pakai sandal dalam keadaan tertentu, misalnya pemakamannya banyak duri, ya, berbahaya. Maka di sini kalau pemakamannya membahayakan telapak kaki, maka kita boleh memakai sandal. Kemudian
mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman. Ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiquna as'alullah lana walakumul afiyah. Nanti kita share rekamannya. Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kubur. Doa jemaah sekalian yang mukmin dan muslim, dan jika Allah menghendaki kami akan mengikuti jejak kalian. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari sini jemaah sekalian, bahwa kita pun akan sama sebagai penghuni kubur nantinya. Aku mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian. Jadi masuk doa untuk ahli kubur, bukan malah sebaliknya yang ada sekarang di kuburan-kuburan keramat, malah orang yang ziarah minta berkah kepada ahli kubur, minta doa dikabulkan kepada penghuni kubur. Ini yang salah. Justru ahli kubur sangat butuh didoakan. Dan ini juga salamnya penuh doa jemaah sekalian. As'alullah lana walakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian. Jadi tujuan kita ke makam itu mendoakan ahli kubur, apalagi yang kita doakan ahli kuburnya adalah orang-orang tercinta kita, saudara, kerabat, ya. Maka itu sangat dibutuhkan oleh ahli kubur untuk kita doakan. Di dalam riwayat lain, di antara baca doanya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan bagi penghuni kediaman kaum yang beriman. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Jadi benar-benar orang ziarah kubur mengambil faidah bahwa dia pun akan menyusul sebagai penghuni kubur. Yang ketiga, memohonkan ampun. Ini yang penting jemaah sekalian. Ini sangat dibutuhkan para penghuni kubur, yakni dimintakan ampun, mintakan ya istighfar, ya, mintakan ampun kepada Allah. Dan ini bermanfaat jemaah sekalian. Apalagi seorang anak ziarah kubur ke kedua orang tuanya. Ya, jangan lupakan. Ya, satu-satunya yang kita bisa lakukan sebagai anak soleh kepada orang tua yang sudah meninggal adalah banyak-banyak memintakan ampun untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang kedua, bersedekah atas nama ahli kubur. Ini yang kita lakukan jemaah sekalian. Allahumma fir li ahli baqi'il kharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan Baqi ini yang pernah Rasulullah lakukan. Dan kita juga sama. Allahumma fir, mungkin nama orang tua kita. Atau secara umum, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an, terus diulang-ulang. Bahkan nanti dalam sebuah riwayat yang sahih jemaah sekalian, ada orang tua yang terkaget-kaget. Dia diberi kedudukan yang tinggi di surga, sementara dia tidak tahu amal yang dilakukan. Setelah ditanya kepada malaikat, ternyata kedudukan tinggi kedua orang tuanya disebabkan apa? Istighfar yang dimintakan anak-anaknya. Ya. Karena memang ini yang sementara yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal, memintakan ampun, banyak-banyak istighfar. Maka ketika kita ziarah kubur harus tahu ilmunya sehingga maksimal manfaatnya. Di dalam riwayat lain, ini yang tadi disinggung jemaah sekalian. Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdis salih fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika laka. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang salih di surga. Lalu hamba tersebut berkata, wahai Rabbku, apa yang membuatku memperoleh derajat setinggi ini? Jadi orang tuanya kaget, gunung, ya. Kemudian Allah berfirman, karena istighfar, permohonan ampun anak-anak kalian. Masya Allah, anaknya 5, setiap hari meminta istighfar luar biasa. Besok di akhirat ya, ini manfaat punya anak banyak yang soleh.
Setiap hari mintakan ampun, berapa tingginya derajat, ya kedudukan orang tuanya di surga. Wong satu aja juga luar biasa. Kemudian ada berikutnya, jemaah sekalian rahmati Allah SWT, berupaya mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Ini poin penting dari kita ziarah kubur, agar kita tidak sombong, agar tidak lalai kita hidup di dunia. Zurul kubura fa innaha tudzakirul maut. Berziarahlah kalian ke kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian. Nah, ini yang menjadi hal penting dari ziarah kubur.